Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita melanjutkan pembahasan berupa perkara yang sangat penting yang harus diketahui di dalam kita beragama dalam rangka untuk kita menjauhinya, yaitu berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman, yang mana kitab yang kita pakai adalah kitab Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang kemudian syarah yang diberikan adalah disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan duduknya kita di majelis ilmu ini ikhlas, ya, niat kita dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu agama merupakan ibadah, dan ibadah itu tidak akan diterima, tidak akan mendapatkan pahala dan keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala apabila niat kita ketika duduk di majelis ilmu ini tanpa dasar keikhlasan. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sarana kita untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang mengantarkan kita untuk mengamalkannya dalam wujud amal yang saleh. Karena ilmu tanpa amal kasyajari bila thamratin, seperti pohon tanpa buah, ya, tidak memiliki kemanfaatan kecuali sangat sedikit sekali. Nah, dan kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai satu amal kebaikan yang kelak kita akan tuai pahalanya, kita akan mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melaluinya, sehingga kita kelak dimudahkan untuk masuk ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Durusun fi Nawaqidil Islam karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kita masih berbicara mengenai beberapa syubhat berkenaan dengan tawassul, ya, syubhat yang berkaitan dengan tawassul, dan kita masuk pada syubhat yang keempat. Kalau dalam buku kami halaman 86, syubhat yang keempat, yaitu syubhat yang nyata bagi mereka bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu bertawassul dengan Abbas radhiyallahu taala anhu dalam salat istisqa saat kemarau dan meminta hujan. Umar radhiyallahu anhu meminta kepada Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan bagi mereka. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Allah, ya, kunna natawassalu bi nabiyyika, wahai Allah, ya, Allahumma ya Allah, dulu kami bertawasul dengan nabimu. Maknanya apa? Bertawasul dengan doa nabimu ketika nabimu masih hidup, sehingga kemudian engkau menurunkan hujan atas kami. Dan kami sekarang bertawasul kepadamu dengan paman nabimu, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka turunkanlah hujan atas kami. Kemudian Umar mengatakan kepada Abbas, wahai Abbas, berdirilah dan berdoalah. Ya, kemudian Abbas radhiyallahu anhu berdiri dan berdoa, lalu Allah mengabulkan permohonan mereka. Jadi mereka orang-orang yang meyakini bahwa tawassul kepada orang soleh, berperantara dengan orang soleh, itu diperbolehkan, dalam arti di sini bertawassul dengan zatnya, ya, bukan bertawassul dengan doanya. Maka mereka mengatakan Umar radhiyallahu anhu bertawassul dengan Abbas
adalah bukti bahwa menjadikan perantara itu diperbolehkan. Jadi mereka memotong gitu ya pernyataan Umar Ibn Khattab dikala Umar mengatakan kepada, atau di dalam doa Umar kepada Allah Subhanahu wa taala dikala Umar mengatakan begini, ya Allah, kami telah bertawasul dulu kepada nabimu atau dengan nabimu, sekarang kami bertawasul dengan Abbas paman nabimu. Nah, sampai di situ ya mereka menukil keterangan ini, sehingga menurut mereka ini merupakan hujah mereka untuk bolehnya bertawasul kepada orang soleh, terutama yang telah meninggal dunia ya, bertawasul dengan zat dan kedudukan mereka, seperti Umar bertawasul dengan zat dan kedudukan siapa? Abbas bin Abdul Muthalib ya. Kalau di riwayat yang lain itu diterangkan bahwa Abbas ketika berdoa itu mengatakan begini, ini yang menjadi syubhat yang mereka pegang. Sayangnya di riwayat ini tidak disebutkan bahwa ketika Abbas berdoa, Abbas mengatakan bahwa tidaklah mereka menjadikan aku sebagai tawasul di dalam berdoa kepada engkau kecuali karena kedekatanku, karena kedudukanku yang dekat dengan nabimu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat ini diambil oleh mereka gitu ya untuk membenarkan bertawasul dengan zat dan kedudukan serta kemuliaan orang soleh, yaitu Abbas ini. Karena Abbas mengatakan tidaklah mereka menjadikan aku sebagai sarana tawasul mereka dalam berdoa kecuali karena kedekatanku kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan menurut mereka ya, kaum muslimin bertawasul melalui doaku karena kedudukanku yang mulia di sisi engkau ya Allah sebagai paman nabimu. Sehingga disinilah kemudian mereka beranggapan boleh untuk berdoa dengan bersarana kepada zatnya orang soleh dan kemuliaan mereka di sisi Allah SWT. Pembahasan ini sempat kita singgung sedikit ya pada pertemuan yang lalu, bahwa berdoa dengan menyebut zat nabi atau orang soleh atau dengan kedudukan kemuliaan mereka di sisi Allah, bertawasul dengan hal ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ini adalah perkara yang bid'ah, perkara yang bid'ah, perkara yang terlarang, akan tetapi dia bukan termasuk bagian daripada kesyirikan, tidak termasuk bagian dari kesyirikan, karena tidak ada di dalam ya tawasul yang demikian ini memalingkan doa atau ibadah kepada selain Allah. Tidak ada bentuk memalingkan atau mengarahkan ibadah berupa doa ini kepada selain Allah, itu tidak ada. Berbeda dengan kalau orang itu bertawasul itu dengan langsung meminta kepada zat atau makhluk yang diyakini bisa mengantarkan doa mereka kepada Allah SWT, tapi secara langsung mereka meminta kepada makhluk tersebut. Seperti misalnya ya, seseorang yang mengharapkan adanya syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diharapkan untuk menyampaikan doa mereka kepada Allah, mereka dengan terang-terangan langsung meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bantulah kami, tolonglah kami dalam menyampaikan doa-doa kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat keperluan kami adalah demikian. Maka ini termasuk bagian daripada kesyirikan, syirik akbar. Kenapa? Karena ada satu ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah, yaitu kepada Nabi SAW. Adanya permintaan dan doa kepada Nabi, meskipun dengan tujuan agar supaya Nabi kelak menyampaikan doa dan permintaan mereka kepada Allah, tapi ada wujud kesyirikannya di situ. Ya, menjadikan Nabi itu juga sebagai tujuan dalam berdoa, meskipun dengan tujuan nanti doanya disampaikan Nabi kepada Allah. Dan inilah syiriknya orang-orang musyrik jahiliyah. Ini sering kita ulang-ulang agar supaya kita paham betul Pak ya, hakikat daripada kesyirikan itu seperti apa. Karena kesyirikan di masa jahiliyah juga terjadi di masa kita sekarang, cuman objeknya saja yang kemudian berubah. Kalau di masa dahulu objeknya adalah para malaikat, para nabi-nabi yang lain ya, orang-orang soleh yang pernah hidup di masa mereka, orang-orang baik yang hidup di masa mereka.
Nah, kalau saat ini objeknya adalah kepada Rasulullah, kepada para wali, kepada orang-orang saleh yang diyakini oleh mereka bisa mengantarkan dan memerantarai doa-doa mereka yang mereka panjatkan kepada perantara-perantara ini untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan poin kedua yang diterangkan Syekh Shalih Fauzan di sini, ya, dari pembatal-pembatal keislaman yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaid, siapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah itu perantara, yad'u ilaihi wa yatawakkal alaih, dia berdoa kepada perantara itu dan berserah diri, bertawakal kepada perantara itu, meskipun dengan niat perantara itu namanya perantara, ya, dia berkeyakinan namanya perantara akan memerantarai dia dengan Allah, tapi ada wujud ibadah yang dipersembahkan kepada si perantara. Ini namanya termasuk kesyirikan, ya, kafara ijma'an. Dia, ya, disepakati oleh para ulama telah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Nah, kita lanjutkan kembali di sini. Jadi syubhat yang keempat adalah menurut mereka bolehnya bertawasul dengan kedudukan dan kemuliaan orang saleh. Itu diantaranya adalah dengan riwayat Umar bin Khattab ketika bertawasul dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallah, kita katakan kepada mereka, Maha Suci Allah, sesungguhnya Umar bertawasul dengan doanya Abbas bukan dengan zatnya Abbas atau kedudukannya, akan tetapi bertawasul dengan doanya Abbas. Dari mana kita mengetahui Umar itu bertawasul dengan doanya Abbas? Adalah dengan perkataan Umar ketika memerintahkan Abbas, wahai Abbas, berdirilah engkau, bangkitlah engkau dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga Umar bin Khattab, ya, bertawasul melalui doanya Abbas radhiyallahu taala anhu adalah dari apa yang dikatakan Umar di awal ketika beliau mengatakan di dalam doanya, ya Allah, dulu kami bertawasul kepada nabimu, maknanya adalah bertawasul dengan doa nabimu ketika masih hidup. Sekarang kami bertawasul kepada paman nabimu yaitu Abbas. Nah, kemudian mungkin di sini tampak Umar itu bertawasul, ya, melalui doanya Abbas karena kedudukan Abbas yang mulia. Dan ini memang demikian ketika kita bertawasul dengan doanya orang saleh. Kita tentunya meyakini orang yang kita mintai doanya itu benar-benar orang yang saleh secara zahir menurut cara pandang dan penilaian kita. Tidak mungkin kemudian kita bertawasul dengan doanya orang yang banyak maksiat, kan nggak mungkin. Bisa dipahami, ya? Ya, jadi kedudukan yang dimaksud di sini kedudukan bagi orang yang dimintai doanya sebagai tawasulnya ini. Jadi inti tawasulnya adalah meminta doa orang yang soleh. Adapun kedudukan orang tersebut di sisi Allah memang ini diperlukan agar supaya doanya dikabulkan oleh Allah, karena tidak mungkin kita mendatangi seseorang yang tidak dianggap soleh kemudian kita minta berdoa, minta didoakan oleh orang tersebut, kan nggak mungkin begitu. Mesti kita berkeyakinan bahwa orang yang kita datangi dan kita mintai doa darinya, kita bertawasul melalui doa dirinya, itu adalah orang yang soleh, orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun di sini hakikatnya tawasulnya adalah doanya orang yang soleh, bukan tawasul dengan zat atau kedudukan orang yang soleh tersebut. Sehingga di sini apa? Harus bisa memahami, gitu ya. Karena begini, Pak, agama itu yang paling mendasar, yang paling penting itu adalah pemahaman. Oleh karena itu Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan dunia akhirat, kebaikan yang banyak, maka Allah jadikan dia paham dalam urusan agama. Allah tidak katakan Allah akan menjadikan dia hafal Quran atau hafal hadis Nabi SAW, tidak. Tapi Nabi mengatakan Allah memahamkan dia dalam urusan
agama. Adapun untuk menghafal ya atau mengingat-ingat apa yang harus atau dianjurkan untuk dihafal berupa Al-Quran, berupa hadis Nabi SAW, itu semuanya adalah membantu sebagai sarana untuk mencapai kepada pemahaman yang benar ya. Namun pemahaman ini adalah perkara yang paling ditekankan, karena banyak sekali aliran-aliran sesat ya, atau orang-orang yang tersesat itu karena pemahaman yang sakit, pemahaman yang salah, sehingga dengan sebab pemahaman yang keliru yang menyimpang ini pada akhirnya kemudian dia menyimpang dari jalan yang lurus. Termasuk dari apa yang kita bahas saat ini ya, sebagian orang yang membenarkan tawassul dengan jah atau kedudukan atau zat orang yang soleh itu berhujjah dengan hujjah yang seharusnya justru hujjah ini malah apa? Malah mematahkan kesesatan mereka, malah justru menjadi jawaban untuk meluruskan kesalahan mereka dalam bertawasul dengan kedudukan dan kemuliaan seorang soleh. Dikatakan di sini meminta doa kepada orang-orang soleh adalah perbuatan yang disyariatkan. Nabi SAW pernah berkata kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu saat Umar berkeinginan untuk berangkat umroh, saat berpisah beliau SAW berkata, la tansana ya akhi min salihi du'aik. Nabi bersabda kepada Umar, jangan engkau melupakan kami wahai saudaraku ya dari doamu yang baik. Maksudnya apa? Tolong doakan saya ya, doakan kebaikan-kebaikan untuk saya, jangan kau lupakan saya dalam doa-doamu. Ini menunjukkan bolehnya meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup. Rasulullah meminta doanya siapa? Umar ibn Khattab. Di sini juga mengandung pelajaran bahwa seorang yang dia itu katakanlah memiliki keutamaan lebih berupa ilmu dan amal, itu tetap dibolehkan untuk meminta doa kebaikan dari orang yang ada di bawahnya, selama orang tersebut dikenal sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang di atas agama yang benar. Dibenarkan seseorang yang mungkin lebih utama, lebih mulia, meminta doanya orang yang di bawah level kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan Rasulullah kepada Umar ibn Khattab. Meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup adalah perkara yang disyariatkan. Adapun yang sudah meninggal maka tidak bisa dimintai apapun. Namanya orang sudah meninggal dunia, sudah terputus hubungan antara kehidupan ya di alam kuburnya dengan alam dunia, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya komunikasi secara langsung. Tidak akan bisa terjadi komunikasi secara langsung. Oleh karena itu ya sungguh aneh ada sebagian orang-orang yang dia ini mendatangi kubur kemudian apa? Berdialog dengan orang yang telah mati. Ya. Apalagi kemudian wal'iyadzubillah di dalam dialog itu ternyata ada curahan-curahan hati yang diadukan kepada yang telah meninggal dunia ini, dengan harapan yang meninggal bisa menyampaikan curahan hatinya, hajat keperluannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya datang kepada seorang ya, makamnya orang yang soleh, mbah misalnya, kulo niki kakian utang mbah, tolonglah mbah gitu ya, kulo niki dibantu supaya doa permintaan serta hajat kami ini untuk bayar hutang ini bisa tersampaikan kepada Allah ya. Ini mbahnya nggak mendengar gitu. Innaka la tusmi'ul mauta, kata Allah, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk menjadikan orang mati itu bisa mendengar. Kalaulah kita mendapati ada dalil ya, Nabi SAW itu pernah menyeru ya seperti kepada orang-orang yang mati dari kalangan kaum musyrikin di medan perang ya, ketika itu kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah mereka mendengar? Maka Rasulullah menyebutkan bahwa mereka mendengar ya. Akan tetapi hal yang seperti ini adalah menjadi kekhususan Nabi SAW. Seruan yang disampaikan Nabi itu memang benar-benar Allah jadikan
mereka mendengar, dan itu pun tidak dilakukan oleh Nabi setiap waktu. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW setiap waktu dalam kondisi-kondisi, hanya satu atau dua peristiwa saja. Dan itu tidak menunjukkan bahwasanya orang yang mati itu bisa mendengar seruan orang yang masih hidup. Termasuk misalnya ada sebagian orang yang berpendapat bahwa orang yang telah meninggal dunia itu disebutkan Nabi SAW mendengarkan gesekan terompah orang-orang yang mengantarkan jenazah mereka di kuburan. Diterangkan oleh Nabi SAW bahwa mereka mendengarkan gesekan terompah, dan hanya itu saja. Setelah itu tidak lagi mendengar apapun. Artinya sudah terputus hubungan antara kehidupan barzakh dengan kehidupan dunia. Sudah tidak akan lagi ada kemampuan jenazah itu untuk mendengar apa yang disampaikan pada saat mereka mati. Demikian pula yang menguatkan hal ini adalah selain Allah berfirman tadi, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk menjadikan orang-orang mati itu mendengar seruan-seruan kalian. Yang kedua adalah apa yang disabdakan Nabi SAW mengenai kisah telaga Al-Kautsar, Haudun Nabi SAW. Dikala pada saat itu Nabi melihat umatnya mendatangi haud, telaga, untuk minum darinya, ada segolongan orang itu yang dari sisi zahir ciri-ciri mereka itu ada tanda bekas wudhu mereka yang bercahaya. Namun ketika mereka datang ke haudun Nabi SAW, para malaikat itu menghalau mereka, mengusir mereka untuk tidak minum darinya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, dalam lafaz dikatakan ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku. Dalam lafaz yang lain dikatakan ummati, ummati, dia umatku, umatku. Kenapa kok diusir gitu ya? Maka kemudian dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak mengetahui Muhammad hal-hal yang baru dalam urusan agama yang dilakukan oleh mereka setelah wafatmu. Menunjukkan kalau Rasulullah kalau sudah wafat sudah tidak bisa lagi mengetahui kondisi umat setelahnya. Lah kok wala'iyadzubillah ada seorang tokoh mengatakan Rasulullah itu sering ziarah ke kota Surabaya. Pernah dengar ya? Kan pernah ada itu video yang cukup viral. Rasulullah sering datang ke Surabaya tiap hari apa gitu. Dan sangat menyukai mencintai ahli Surabaya. La ilaha illallah. Itu semua khayalan saja gitu ya, khayalan yang dibangun di atas sesuatu yang tidak berdasar. Nah, kemudian tetapi orang soleh yang masih hidup dan ada di tempat, dibolehkan bagimu untuk memintanya berdoa kepada Allah untukmu atau berdoa untuk kaum muslimin. Jadi kalau kita perhatikan doanya orang soleh yang hidup yang bisa dimintai doanya itu adalah bertawasul dengan amal soleh juga. Intinya semua tawasul itu erat kaitannya dengan amal soleh, entah yang kita lakukan atau dilakukan oleh orang lain tapi dengan orang itu sendiri yang melakukan. Misalnya gini, kita minta doanya orang soleh dia berdoa mohon kepada Allah, berarti orang soleh yang kita mintai itu dia melakukan suatu amal soleh. Apa amal solehnya? Berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita. Nah, maka ini menunjukkan bolehnya untuk melakukan tawasul dengan amal soleh, meskipun amal soleh orang lain. Akan tetapi kalau kita bertawasul dengan kedudukan dan kemuliaan seseorang yang itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang itu mendoakan kebaikan untuk kita gitu ya, maka ini jelas tidak diperkenankan, karena kita bertawasul dengan amal soleh yang dimiliki orang lain untuk kebaikan kita tanpa melibatkan orang itu untuk mendoakan kebaikan bagi kita. Itu nggak boleh. Ya, seperti kita mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kabulkanlah permintaan saya. Maka kita katakan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani bermanfaat untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak bermanfaat untuk kita.
Tapi kalau seandainya Syekh Abdul Qadir Jailani masih hidup, dan tentunya beliau adalah seorang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah, kita bisa minta doanya beliau karena beliau adalah seorang soleh yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga beliau mendoakan kebaikan untuk kita. Ini satu hal yang dibenarkan, baik secara syar'i maupun secara kauni itu cocok gitu ya. Istilahnya tidak ada pertentangan. Karena orang soleh yang masih hidup bisa dimintai pertolongan yang dia mampu. Salah satunya adalah berdoa memohon kebaikan untuk kita. Tapi kalau sudah meninggal dunia, secara syar'i dilarang, secara kauli juga tidak tepat. Bagaimana bisa orang meninggal memberikan kemanfaatan untuk orang yang masih hidup? Justru orang yang telah meninggal itu berharap kebaikan-kebaikan yang diperoleh dari orang-orang yang masih hidup. Dengan apa? Dengan sedekah atas nama mereka, dengan doa-doa istighfar untuk mereka. Bukan malah apa? Orang yang hidup mengharapkan kebaikan dari orang yang mati. Kemudian ada syubhat juga bahwa orang-orang soleh yang telah meninggal di dalam kubur mereka itu pada hakikatnya hidup. Pada hakikatnya hidup. Sebagaimana Allah mengatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kan begitu ya? Jangan kau menyangka bahwasanya orang-orang yang mati di medan jihad, orang-orang yang berperang di jalan Allah itu kemudian mereka mati di alam kuburnya. Ya, justru mereka hidup di dalam kubur dalam keadaan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin pernah ya, ada sebuah kisah yang kami nukil dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bahwa ada orang Arab Badui itu diajak oleh orang Arab yang lain untuk bertawasul dengan mendatangi kubur orang-orang soleh. Ya, kemudian orang yang mengajaknya ini berdalil dengan dalil ini. Ya, siapa bilang orang soleh itu kemudian di dalam kuburnya mereka mati, justru mereka hidup ya di dalam kubur mereka. Makanya karena mereka itu hidup di kubur mereka, maka kita minta kepada mereka. Tentu doa-doa mereka akan ya lebih dikabulkan oleh Allah daripada kita meminta secara langsung kepada Allah. Tentu mereka yang di dalam kubur ini dalam keadaan hidup akan mendengar apa yang menjadi hajat keperluan kita untuk kita sampaikan kepadanya. Maka orang Arab Badui dengan polosnya mengatakan, bukankah di dalam ayat itu Allah mengatakan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu dalam keadaan hidup di sisi Tuhan mereka, dalam keadaan diberi rezeki. Kalau mereka ini orang-orang soleh yang hidup di dalam kubur mereka diberikan rezeki oleh Allah, kenapa kita minta kepada orang-orang soleh tersebut? Minta saja kepada Allah yang ngasih rezeki orang soleh yang di dalam kubur mereka hidup itu. Gitu. Ini kan lebih pinter ya kan begitu ya, daripada Anda meminta kepada orang yang mati ini, sedangkan yang mati ini pun juga diberikan rezeki oleh Allah, sama-sama kita juga diberikan rezeki oleh Allah. Kenapa enggak sama-sama kita minta saja kepada Allah semata ya? Kok pakai ribet ya melalui perantara-perantara yang lain? Nah, dikatakan di sini, tetapi orang soleh yang masih hidup dan ada di tempat, dibolehkan bagimu untuk memintanya berdoa kepada Allah untukmu atau berdoa untuk kaum muslimin. Demikian juga dengan Muawiyah radhiyallahu anhu ketika salat istisqa, ia memerintahkan kepada Yazid al-Jurashi, dan dia adalah orang negro ya, orang berkulit hitam, namun Yazid al-Jurashi ini adalah seorang yang saleh ya, untuk berdoa kepada Allah. Maka ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah para ahli fikih berkata dalam pembahasan mengenai salat istisqa, disarankan untuk bertawasul dengan orang-orang saleh. Maknanya apa? Bertawasul dengan doa-doa mereka, orang-orang soleh yang hadir pada saat itu ya, diminta orang-orang soleh di saat kehadirannya pada saat sholat istisqa itu mendoakan ya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan bagi kaum muslimin ya, maksudnya dengan doa mereka. Jika yang dimaksud adalah tawasul dengan zat mereka,
atau keutamaan mereka dan kedudukan mereka, niscaya para sahabat tidak akan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan di sisi Allah dan mempunyai kemuliaan yang tidak hilang karena kematiannya. Nah ini tadi Umar bin Khattab mengatakan, dulu kami bertawasul dengan nabimu, sekarang kami bertawasul dengan Abbas paman nabimu. Kalau seandainya ya para sahabat itu mencukupkan diri dengan bertawasul melalui kemuliaan yang dimiliki Rasulullah, tentu para sahabat tidak akan meninggalkan hal yang seperti ini. Tentunya Umar tidak akan mengatakan, ya Allah kami dulu bertawasul kepada nabimu, sekarang bertawasul dengan Abbas paman nabimu. Tidak akan mengatakan demikian. Tentunya Umar akan mencukupkan diri dengan mengatakan, ya Allah dengan kemuliaan nabimu ya semasa hidup maupun matinya, maka kabulkan permintaan kami. Harusnya kan begitu, tapi tidak. Makanya saya katakan hujah ini bukan untuk mendukung kesalahan mereka dalam bertawasul, tapi justru meluruskan kesalahan mereka dalam bertawasul. Kalau bertawasul dengan kedudukan kemuliaan orang soleh itu tidak diperkenankan di dalam agama, seperti yang dilakukan Umar bin Khattab, memohon agar supaya Abbas berdoa kepada Allah ya, bukan memohon kepada Allah melalui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Nah, kalau bisa ada bukunya ya, biar kita sama saling membaca di sini supaya pemahamannya nggak gelambiar. Kecuali kalau antum seperti Imam Syafi'i ya, saya enggak saya enggak menganjurkan antum punya kitab, malah lebih alim nanti. Karena Rasulullah SAW mempunyai kedudukan di sisi Allah dan mempunyai jah yang tidak hilang karena kematiannya. Meski demikian, kenyataannya mereka tidak meminta kepada Allah dengan kedudukan Rasul, dengan haknya Rasul maupun amal Rasul, tapi mereka berpaling dari Rasulullah, padahal beliau adalah makhluk yang paling utama, kepada orang yang di bawah beliau, yaitu paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Karena mereka para sahabat, terutama Umar di sini sahabat paling terkemuka di saat itu ya, setelah wafatnya Abu Bakar, pemahaman Umar ini terhadap syariat tentu sangat mendalam, sangat lurus. Umar bin Khattab mengetahui betul bahwa berdoa melalui tawasul dengan menyebut jah kemuliaan Nabi SAW ini tidak disyariatkan. Oleh karena itu beliau mengatakan, dulu semasa hidup Nabi kami bertawasul dengan beliau, maknanya doa beliau. Tapi setelah wafat kami tidak bisa lagi meminta beliau untuk mendoakan kami. Itu maknanya gitu loh, yang terkandung dalam kalimat Umar bin Khattab. Jelas-jelas menunjukkan bahwa orang soleh yang telah meninggal tidak bisa menjadi sarana atau tawasul, entah secara zat atau kemuliaannya, atau meminta secara langsung kepada mereka yang telah mati sebagai perantara untuk menyampaikan hajat dan keperluan kita kepada Allah. Dua-duanya tidak bisa dilakukan. Inilah pemahaman Umar bin Khattab, dan tentunya didukung oleh pemahaman para sahabat yang lainnya. Atau kalau seandainya Abbas memiliki pemahaman yang berbeda, tentu Abbas akan menolak. Kenapa kamu kok minta doanya saya? Mending kamu apa? Berwasilah saja kepada kemuliaan Rasulullah, atau langsung saja minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah menyampaikan apa? Permintaanmu kepada Allah. Ayo kita berbondong-bondong rame-rame datang ke makam Rasulullah untuk minta sama Rasulullah sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tidak dilakukan, dan tidak ada seorang pun sahabat yang mengusulkan akan melakukan hal ini. Padahal di masa itu ketika sholat istisqa dilakukan Umar pada saat itu kondisi kemarau dan paceklik yang luar biasa. Sampai di masa itu banyak terjadi kasus pencurian, perampokan, karena sebab banyaknya orang-orang yang kelaparan karena ini. Nah, sehingga tentu sholat istisqa yang dilakukan mereka itu sangat-sangat dibutuhkan sekali gitu. Kalau seandainya dengan bertawasul melalui
Rasulullah SAW yang telah meninggal, entah dengan zatnya atau dengan kemuliaannya, atau langsung meminta kepada Rasulullah sebagai perantara untuk disampaikan kepada Allah, adalah perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan, dan perkara yang paling penting untuk segera mendapatkan keterkabulan doa. Maka tentu Umar tidak akan menggunakan Abbas untuk mendoakan kaum muslimin agar diturunkannya hujan, tapi Umar akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan dalam tawasul jenis ini ya, tapi itu tidak dilakukan, menunjukkan bahwa memang tidak disyariatkan hal yang demikian. Nah, dikatakan di sini tidak lain karena yang utama sudah meninggal, yaitu Rasulullah, sementara orang yang sudah meninggal tidak bisa dimintai sesuatu, dan yang bisa dimintai adalah yang masih hidup. Boleh dimintai harta, dimintai doa, dan dimintai pertolongan apabila dalam batas kemampuannya dan dia ada di tempat. Maksudnya ada di tempat itu bisa diakses, dihubungi secara langsung untuk dimintai pertolongan, bukan melalui telepati gitu ya. Seperti sebagian orang mungkin ya mengikuti aliran tertentu, kata gurunya ya, kalau kamu dalam menghadapi mara bahaya sedangkan gurumu tidak ada di sampingmu ya, pejamkan kedua matamu, hentakkan kakimu 3 kali sambil menyebut nama gurumu. Nanti kembarane gurumu yang teko ya. Antum tahu manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani? Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu tersebar luas di sebagian masyarakat kita, dan kitab ini mengandung khurafat yang luar biasa. Di kitab itu diceritakan ada seorang pedagang ini di tengah perjalanan menuju Baghdad itu dicegat oleh para perampok. Ketika dicegat oleh para perampok, maka pedagang ini kemudian memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, aghithna gitu ya. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong kami dalam menghadapi perampok ini. Di saat waktu yang sama, dengan sekian kilometer ya jauhnya, Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat itu sedang berwudu. Ketika itu langsung mendengar perkataan atau permohonan pertolongan yang dilakukan oleh si pedagang ini dengan jarak yang berpuluh-puluh kilometer, bahkan mungkin masih sangat jauh sekali dengan pintu gerbang kota Baghdad. Maka yang terjadi, Syekh Abdul Qadir Jailani melemparkan terompahnya ke langit, bus gitu. Tiba-tiba terompahnya ini terbang dan mendatangi mendatangi para pedagang ini dan melawan semua perampok-perampok itu sampai kalah. Jadi hebat ya terompahnya ini, ngalah-ngalahi drone. Ngalah-ngalahi pesawat drone di masa sekarang. Itu diceritakan itu Pak, diceritakan dalam kitab manaqib ini. Saya waktu itu belum bisa bahasa Arab, tapi saya waktu itu pinjam buku manaqib ini dalam bahasa Indonesia terjemahan. Di situ diceritakan karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kemudian kenapa kok banyak ya sebagian kaum muslimin itu mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani, diantaranya adalah karena cerita-cerita yang seperti ini yang disebarkan di tengah-tengah mereka, sehingga mereka menganggap Syekh Abdul Qadir Jailani ini benar-benar ya al-Ghauth gitu ya, pemberi pertolongan yang agung. Makanya nggak pernah luput dari kiriman Fatihah kan gitu ya, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Padahal secara kenyataannya beliau tidak demikian ya, beliau memiliki karomah tapi tidak se ekstrim seperti itu gambarannya. La ilaha illallah. Silakan adzan dulu ya.
Nah, kita lanjutkan ya. Katakan di sini, ya Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan ya. Jadi saling mendoakan kebaikan ya kepada saudaranya sama muslim, ini termasuk dari bagian ta'awun 'alal birri wat taqwa ya. Saling memberikan kemanfaatan ya kepada satu dengan yang lain adalah bagian dari tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Kata Syekh, inilah bantahan terhadap mereka dalam permasalahan tawasulnya Umar radhiyallahu anhu dengan Abbas radhiyallahu an. Bukan bertawasul dengan zat Abbas atau haknya Abbas atau kedudukan Abbas, karena itu adalah perkara batil. Akan tetapi Umar radhiyallahu anhu bertawasul dengan doa Abbas. Dia berkata kepada Abbas, berdirilah dan berdoalah. Ini adalah perkara yang diperbolehkan dan tidak mengapa. Ada juga satu syubhat yang perlu kita sampaikan di sini ya, yang kemarin tidak disebutkan oleh Syekh berkenaan dengan kaitannya dengan tawasul ini, yaitu kisah orang yang buta ya, yang datang kepada Rasulullah untuk meminta agar Rasulullah mendoakan supaya mendapat kesembuhan dari keadaan butanya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya ya, telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari sahabat Utsman bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, anna rajulan dhariral basar atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang kedua matanya buta datang kepada Nabi. Faqala, kemudian lelaki buta ini mengatakan, ud'allaha an yu'afiyani, berdoalah
kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Jadi orang buta ini datang langsung kepada Rasul meminta supaya apa? Didoakan oleh Rasulullah. Qala, maka Nabi mengatakan, in syi'ta da'autu, kalau kamu memang menghendaki sembuh, aku akan mendoakan kamu. Wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak, namun apabila kau ingin menghendaki tetap sabar, maka ini lebih baik bagimu. Maksudnya apa? Kamu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dalam hadis itu Nabi mengatakan, idzabtalaitu abdi bihabibataihi, apabila aku menguji hambaku dengan apa kedua hal yang dia cintai, yaitu kedua matanya. Maksudnya Allah membuat dia buta, ya, kemudian apa, fasobaro, dia bersabar dengan menghadapi kebutaannya, awattuhu minhumal jannah, aku akan mengganti kedua matanya yang aku ambil itu dengan surga baginya. Jadi Nabi SAW menawarkan kepada orang yang buta ini, ya, kalau memang kau menginginkan untuk sembuh, aku doakan. Tapi kalau engkau menginginkan agar engkau mendapatkan yang jauh lebih baik dari hanya sekedar kesembuhan dari kedua matamu yang buta berupa surga Allah Subhanahu wa taala, asal kau mau sabar gitu ya, maka itu lebih baik bagimu. Jadi sini menunjukkan bagaimana kelemah lembutan kasih sayangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang. Ya, Rasulullah itu memberikan pilihan atau menyampaikan, ada yang lebih utama, dengan kesabaranmu kau mendapatkan surga. Tapi kalau kau memang tidak mampu untuk bersabar, maka aku akan mendoakanmu. Ya. Ini adalah rahmah, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dan bila engkau mau bersabarlah, maka itulah yang lebih baik bagi dirimu. Maka kemudian lelaki ini mengatakan, ud'u, engkau berdoa saja wahai Rasulullah untuk kebaikan saya, kesembuhan kedua mata saya. Maka fa'amarahu an yatawadda'a fayuhsina wudu'ahu, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk berwudu dan memperbagus wudunya. Wa yusalli rak'ataini, dan melaksanakan salat 2 rakaat. Wa yad'awa bihadzal du'a, dan dia diperintahkan untuk berdoa dengan menyebut doa ini. Apa lafaz doanya? Lafaz doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku menghadapkan diri kepadamu dengan Muhammad, nabi yang rahmah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah menghadap denganmu kepada Tuhanku di dalam hajatku ini supaya dikabulkan. Allahumma fasyaffi'hu fiyya, ya Allah, jadikanlah dia Muhammad itu bermanfaat syafaatnya untukku. Ya, di sini terkesan apa? Adanya tawasul dengan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan zatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengatakan, ya Muhammad atawajjahu bika ila rabbi, wahai Muhammad, aku bersama denganmu apa? Menghadapkan diri kepada Tuhanku agar supaya Tuhanku mengabulkan, ya, permintaanku. Seakan-akan demikian, ya. Tapi kalau kita benar-benar perhatikan kalimat-kalimat yang terkandung di dalam apa yang disampaikan oleh orang yang buta ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan tawasul dengan apa? Kedudukan, kemuliaan dan zatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, singkatnya ini penjelasan cukup panjang, ya, dalam menjelaskan hal ini. Ini silakan Anda bisa baca dalam buku ulasan lengkap tawasul ini yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Kalau ada kelebihan rezeki, antum cari buku ini bagus, karena di sini menerangkan tawasul lebih detail daripada yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan di dalam kesempatan membahas poin kedua dari pembatal keislaman di kitab ini. Ada juga kitab yang ditulis oleh Syekh
Muhammad Jamil Zainu, itu juga sudah diterjemahkan juga mengenai tawasul. Ada juga sebetulnya kitab yang bagus mengenai tawasul karya Syekh Al-Albani rahimahullah, tapi wallahu alam apakah sudah diterjemahkan atau belum. Yang sudah juga diterjemahkan ada buku tentang tawasul yang lebih ringkas ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu juga sudah diterjemahkan, tapi penerbit yang menerjemahkan ini sudah cukup lama ya, kalau tidak salah Atibian atau apa dulu itu, penerbit lama gitu. Tidak tahu apakah bukunya masih mudah untuk dicari atau tidak, tapi yang paling mudah ini insya Allah lebih bagus ya, lebih detail, lebih terperinci. Ini penting sekali karena banyak orang itu tergelincir di dalam kesalahan dalam melakukan tawasul dalam berdoa ya, agar supaya kita tidak terjerumus dalam syubhat-syubhat yang mereka nyatakan. Nah, jadi intinya itu sama dengan begini. Tadi kan lelaki ini datang kepada Rasulullah minta apa? Didoakan oleh Rasulullah. Kalau seandainya berdoa atas nama Rasulullah atau dengan bertawasul melalui kemuliaan zat atau kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibenarkan, maka tentunya laki-laki ini tidak akan bersusah-susah untuk datang menemui Rasulullah. Tapi dia bersusah-susah datang kepada Rasulullah karena tahu tawasul yang disyariatkan diantaranya apa? Dengan meminta doanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu adalah yang terbaik doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang buta ini tahu bagaimana cara bertawasul yang syar'i dengan mendatangi Rasulullah dan minta supaya didoakan oleh Rasulullah. Dari sisi sini saja sudah membatalkan apa ya istilahnya itu, argumentasi mereka dengan menggunakan dalil ini untuk membenarkan apa? Tawasul dengan kemuliaan dan kedudukan orang soleh. Kemudian yang kedua, konteksnya ini kaitannya dengan doa, dan Rasul mengatakan ya, in syi'ta da'autu, kalau memang kamu menghendaki supaya sembuh kedua matamu, aku akan mendoakanmu. Nah gini, yang menunjukkan bahwasanya Rasul pasti saat itu berdoa atau tidak? Berdoa ya. Namun karena di sini tidak diceritakan ya Rasulullah mendoakan pada saat itu, tapi bukan berarti kemudian Rasulullah tidak mendoakannya, karena Rasulullah sudah berjanji, qad da'autu, sungguh aku akan mendoakanmu kalau kamu menginginkannya. Ternyata si orang buta lebih memilih supaya didoakan oleh Rasulullah. Kemudian kenapa kok kemudian Rasulullah itu memerintahkan dia untuk berwudu dengan sempurna, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dan berdoa memohon kepada Allah? Ini agar supaya menyempurnakan doa Rasulullah SAW supaya benar-benar segera dikabulkan oleh Allah melalui juga apa? Amal soleh yang dilakukan oleh si buta tersebut. Jadi di satu sisi doa Rasulullah itu dipanjatkan, di satu sisi dia pun juga berdoa melalui mengerjakan amal soleh yang telah dia lakukan berupa wudhu yang sempurna dan sholat sunnah sebelum berdoa. Bisa dipahami ya? Agar supaya semakin diterima oleh Allah dan dikabulkan permintaannya. Kemudian selanjutnya di dalam lafaz doa yang diajarkan Rasul untuk disampaikan oleh si buta kepada Allah, kalau kita perhatikan itu bisa kita gambarkan lafadznya begini: ya Allah, saya mohon kepada Engkau beserta dengan permohonan nabimu ini yang mendoakan aku untuk supaya disembuhkan dari kedua mata saya yang buta, tolong ya Allah doaku dan doa Rasulullah ini dikabulkan olehmu, gitu loh ya. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan aku menghadapkan diri dengan nabimu, dengan doa nabimu tentunya begitu ya, agar supaya doa nabimu dan doaku kau kabulkan ya, agar supaya kau mengabulkannya. Bukan berarti kemudian di situ ya Allah aku bersarana dengan
kemuliaan nabimu. Enggak ada kalimat seperti ini di dalam doa ini ya. Oleh karena itu terakhir kalimat yang disampaikan di dalam doa ini, Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah jadikanlah syafaat nabimu itu bermanfaat untukku. Maknanya syafaat di sini apa? Doa nabi. Ya Allah jadikanlah doa nabimu yang mendoakanku untuk supaya sembuh kedua mataku ini benar-benar engkau mengabulkannya. Nah begitu. Apakah seperti ini tawasul kepada zat Rasulullah, kedudukan Rasulullah atau kemuliaan Rasul? Kan tidak. Tapi apa di sini? Tawasul minta kepada apa? Rasulullah untuk mendoakan kesembuhan bagi dirinya, sekaligus dia bertawasul dengan amal solehnya, dia juga minta kepada Allah agar supaya doanya dan doa Rasulullah benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini termasuk hujah mereka yang menurut mereka paling kuat untuk membenarkan kebatilan tawasul yang mereka lakukan ya. Namun dengan keterangan singkat ini fa insyaallah ya, kita bisa memahami apa yang dimaksud di dalam riwayat tersebut, sehingga tidak tepat ya seseorang itu bertawasul dengan kedudukan atau kemuliaan atau zat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa mereka ya. Ada keterangan yang dinisbatkan kepada Utsman bin Hunayf ini mengenai beliau mengajarkan doa ini kepada seseorang setelah wafatnya Rasulullah. Ada orang itu yang mengeluh kepada Utsman bin Hunayf, ingin sekali menemui Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu agar supaya dia bisa menyampaikan hajat keperluannya kepada Khalifah Utsman. Akan tetapi dia mendapatkan kesulitan untuk menemui Khalifah Utsman waktu itu. Maka kemudian sahabat Utsman bin Hunayf yang meriwayatkan hadis ini mengajarkan doanya orang yang buta ini kepada orang yang menginginkan untuk ketemu dengan Khalifah Utsman. Maka dia pun sholat 2 rakaat ya, berwudu dengan sempurna, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan menyebut doa ini. Maka kisah ini kata para ulama kisah yang dhaif, kisah yang lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Adapun riwayat Utsman bin Hunayf yang menceritakan tentang orang yang buta tadi itu berdoa dengan kalimat ini, maka ini adalah riwayat yang sahih. Tapi untuk kisah setelah wafatnya Rasulullah, Utsman bin Hunayf itu menganjurkan untuk berdoa dengan doa seperti yang dibaca oleh orang yang buta tersebut kepada orang yang ingin ketemu dengan Khalifah Utsman bin Affan, maka ini adalah kisah yang lemah ya, kisah yang tidak valid gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini sebelum ditutup ada pertanyaan? Iya, silakan. Dibolehkannya termasuk dengan orang soleh masih hidup. Iya. Termasuk orang soleh kategorinya artinya kalau ada ahli ibadah istilahnya abid, kalau orang berilmu alim. Iya. Termasuk dalam satu. Ya bisa jadi kalau abidnya itu benar-benar di atas sunnah, dia dikategorikan saleh ya, bukan sekedar abid yang asal-asalan ya, asal-asalan beribadah tapi tanpa dasar sunnah. Namun apabila dia di atas sunnah, seorang abid yang banyak melakukan sholat sunnah misalnya gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak membaca Quran, berzikir dan seterusnya yang semua sesuai dengan tuntunan sunnah, maka dia termasuk golongan orang saleh. Termasuk juga orang-orang saleh adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, itu termasuk dari golongan orang-orang soleh yang boleh dimintai ya mendoakan kebaikan untuk dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Iya silakan. Ingin membedakan antara tawasul sama tauhid seperti ini. Ketika kita dalam kondisi terdesak, kita sudah begitu asa gitu misalnya. Iya. Apakah memang syariatnya itu harus tawasul? Kita punya alat mungkin yang menunjukkan soleh atau sesuatu bisa didoakan. Atau lebih baik kalau kami kita kau ujar kita minta langsung tahu saja dulu dengan ibadah yang kuat serius minta kepada Allah langsung, itu yang lebih baik seperti apa? Iya. Iya. Kedua-duanya boleh. Bahkan kalau digabungkan keduanya lebih baik. Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikala salat istisqa. Umar bin Khattab mengangkat Abbas untuk berdoa
agar Allah menurunkan hujan untuk kaum muslimin. Ya, kita tahu yang namanya kondisi pada saat itu, kalau antum baca di dalam sejarah, ini kondisi yang cukup berat bagi kaum muslimin di waktu itu karena kekeringan ini cukup lama. Ya, sehingga banyak hasil panen yang seharusnya ya diperoleh secara maksimal itu banyak yang berkurang gitu ya, banyak peternakan itu yang tidak bisa dihasilkan panennya secara maksimal ya, sehingga sangat dibutuhkan sekali ya Allah menurunkan hujan. Dan pada saat kondisi yang sedemikian gentingnya, Umar meminta doanya Abbas, sembari dengan Umar juga berdoa mohon kepada Allah. Kan Umar pertama berdoa kan, ya Allah, dulu kami bertawasul dengan nabimu, sekarang kami bertawasul dengan paman nabimu, ya Allah kabulkanlah doanya, kan begitu. Setelah itu Umar minta kepada Abbas, wahai Abbas, berdirilah, bangkitlah dan berdoalah untuk kami. Maka Abbas pun berdoa, ya Allah, tidaklah mereka itu mengangkatku untuk berdoa saat ini kecuali karena mereka melihat kedudukanku yang dekat dengan nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, memohon kepadamu apa? Agar supaya engkau menurunkan hujan. Jadi bukan berarti kemudian Abbas tadi itu mengatakan demikian karena apa? Tawasul dengan kemuliaan Nabi, enggak, tapi menunjukkan kalau dirinya itu menurut kaum muslimin adalah orang yang paling layak untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan dia yang dia gunakan sebagai tawasul, bukan kemuliaan Nabi gitu loh. Ya Allah, karena engkau jadikan aku pamannya nabimu, nabi yang mulia ini, tentunya aku adalah orang yang kau muliakan gitu. Sehingga aku mohon kepadamu ya Allah, dengan kemuliaan yang kau karuniakan sebagai paman nabimu, aku minta kepadamu agar mengabulkan doaku. Ini yang keliru dipahami oleh orang-orang, bahwa ketika Abbas mengatakan bahwa dia mengatakan tidaklah mereka meminta kepadaku untuk berdoa kebaikan untuk mereka karena kedudukanku di sisi Nabi Musa, seakan-akan di situ Abbas minta kepada Allah ya melalui kemuliaan Nabi, padahal keliru, kemuliaan dirinya sebagai paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nah, kemudian berdoalah Abbas. Nah, di sini menunjukkan di satu sisi kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain kita juga memerlukan doa dari orang lain. Ya. Selama ketika kita meminta doa kepada orang lain itu tidak menggantungkan harapan kita kepada doa orang tersebut, tapi tetap menggantungkan harapan kepada Allah selaku Tuhan yang mengabulkan doa. Ya. Intinya di sini kalau dilakukan kebaikan itu bukan hanya satu jalan, tapi bisa dilakukan dengan banyak jalan yang disyariatkan. Kenapa untuk meraih pertolongan Allah kita tidak menempuh jalan-jalan yang banyak yang disyariatkan tersebut? Tentu akan lebih cepat dalam mendatangkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Ya. Yang tidak diperkenankan itu ketika kita minta doanya kepada orang soleh, kemudian kita bertawakal penuh dengan doa yang dipanjatkan kepadanya. Biarlah fulan saja yang soleh yang mendoakan saya, nanti doanya pasti lebih daripada saya minta. Nah, itu tidak benar. Tapi hendaklah dia berdoa, ya Allah saya mohon kepadamu demikian, dan kemudian minta juga doanya orang lain supaya semakin banyak kebaikan yang diturunkan oleh Allah melalui doa-doa dirinya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Kan lebih baik tidak berdoa sendiri, tapi juga yang lain juga mendoakan, kan akan lebih banyak gitu kan. Istilahnya doa itu akan semakin terdorong naik gitu karena banyaknya yang meminta. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan Pak. Sebentar, belakang dulu. Nih. Amin. Iya. Seperti tadi, seseorang berdoa dengan menyebut zatnya Nabi atau orang soleh, atau menyebut kemuliaan Nabi atau orang soleh tertentu. Misal gini, ya Allah kami mohon kepadamu dengan nabimu,
atau ya Allah kami mohon kepadamu dengan perantara kemuliaan nabimu atau kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani misal gitu ya, maka kabulkanlah doa dan permintaan saya. Nah di sini tidak sampai pada derajat kesyirikan karena tidak ada memalingkan doa itu kepada selain Allah. Doanya tetap dipanjatkan kepada Allah, namun melalui apa? Wasilah yang bid'ah tadi, wasilah yang tidak disyariatkan, dengan wasilah kemuliaan kedudukan orang soleh atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya tawasul bid'ai, tawasul yang bid'ah. Terlarang dia melakukan hal ini ya, meskipun sebagian ada ulama juga yang membolehkan, namun Allahu alam yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah yang melarangnya. Kenapa? Karena ini saddun lidzari'ah, sebagai menutup wasilah menuju kepada kesyirikan. Karena tidaklah kesyirikan yang bentuknya adalah berwasilah secara langsung minta kepada orang soleh itu, kecuali pintunya melalui wasilah-wasilah bid'ah tadi ya. Awalnya seperti itu, namun pada akhirnya lebih mantap lagi langsung kita minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah segera menyampaikannya kepada Allah. Ini sudah mencapai derajat kesyirikan. Karena apa? Karena ada doa yang dipanjatkan kepada Rasulullah yang seharusnya menjadi kekhususan untuk dipanjatkan hanya kepada Allah semata, meskipun itu hanya dengan niat berperantara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Seperti orang mengatakan ya Rasulullah tolonglah saya, atau misalnya dia mengatakan dalam doanya ya Allah ya Rasulullah ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bantulah saya dalam memenuhi hajat kebutuhan saya. Ini sudah menyebutkan apa? 3 objek dalam mempersembahkan doa, dan ini adalah syirik, termasuk dari syirik besar. Wal'iyadzubillah. Bisa dipahami ya? Jadi tawasul yang bid'ah itu tetap terlarang karena selain karena itu bid'ah tidak disyariatkan, yang kedua bisa mengarah kepada kesyirikan. Nah, silakan. Salah satu doa yang dijatuhkan doa orang tua pada anak. Iya. Bagaimana jika orang tua itu agamanya kita atau mungkin wallahu alam, di dalam hadis itu tidak diterangkan apakah orang tuanya dalam keadaan soleh ataukah toleh gitu ya, selama dia muslim ya. Bahkan di dalam kalimat lafadz itu tidak diterangkan dia muslim atau tidak. Jadi thalathu da'awatin mustajabah la syakka fihinna, kata Nabi SAW, ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan kemustajabannya. Kata Nabi yang pertama da'watul walid, doanya orang tua, wa da'watul musafir, dan doanya orang yang bepergian jauh, wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Nah di sini disebutkan doanya orang tua, tapi Allah mungkin juga orang tua yang muslim tentunya ya. Tentunya doanya orang tua yang muslim, tapi tidak dikatakan di situ muslim yang soleh, muslim yang taat, atau muslim yang tidak soleh. Sehingga ya tetap jangan diremehkan gitu ya, jangan diremehkan. Tetap kita meskipun melihat orang tua kita bukan termasuk bagian dari orang yang baik, kurang soleh misalnya, berdasarkan keumuman hadis tersebut bisa saja orang tua itu memiliki ya mustajab doanya untuk anaknya, tetap dimintai doa, tidak apa-apa. Apalagi kalau orang tuanya soleh gitu ya, apalagi orang tuanya soleh, lebih diutamakan lagi untuk mendapat doa kebaikan dari orang tua yang soleh ini. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah pertemuan berikut kita masuk pada macam-macam tawasul ya, macam-macam tawasul. Di sini nanti akan diterangkan tawasul yang dibolehkan dan tawasul yang dilarang, termasuk juga berkaitan dengan syafaat ya, syarat-syarat syafaat. Kemudian masuk pada syubhat yang berikutnya, syubhat yang kelima. Di sini disebutkan sampai 5 syubhat. Setelah itu kemudian
tanya jawab dan masuk pada pembatal keislaman yang berikutnya, yaitu yang keempat. Nah, naktafi lahuna, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.